Kalian pernah nggak nemu rumah idaman yang harganya murah banget? Saking murahnya sampai nggak masuk akal. Nah, cerita kali ini tentang sebuah keluarga yang ngalamin hal itu. Tapi mereka nggak sadar, harga murah itu harus dibayar dengan teror yang nggak akan pernah mereka lupakan. Jadi, siap-siap dan tonton sampai akhir, karena apa yang mereka temukan di dalam rumah itu bakal bikin kalian gak bisa tidur. Halo, para pencari misteri, selamat datang kembali di channel ini. Bagi Budi, rumah itu adalah sebuah berkah. Setelah bertahun-tahun menabung dan tinggal di kontrakan sempit di pinggir Jakarta, akhirnya ia bisa memberikan keluarganya hunian yang layak. Sebuah rumah peninggalan zaman Belanda di sebuah kota kecil bernama Cempaka Putih. Harganya luar biasa murah untuk bangunan sebesar dan semegah itu. Agen properti hanya bilang pemilik sebelumnya pindah ke luar negeri dan butuh uang cepat. Budi tidak banyak bertanya. Saat pertama kali tiba, mobil mereka berhenti di depan gerbang besi yang sudah berkarat. Di baliknya, berdiri kokoh Wisma Melati Kuno. Begitu plang nama yang terukir di pilar gerbang menyebutnya. Cat putihnya sudah banyak mengelupas, memperlihatkan lapisan semen abu-abu di baliknya. Taman depannya liar tak terurus, dipenuhi ilalang setinggi pinggang. Tapi di mata Budi, semua itu hanyalah pekerjaan kecil yang bisa ia bereskan. Yang ia lihat adalah pilar-pilar tinggi, jendela-jendela besar, dan sebuah rumah yang akan menjadi istana bagi Sari, istrinya, dan Rian, putra sematawayang mereka yang baru berumur 7 tahun. Rian adalah yang paling bersemangat. Ia langsung berlari keluar mobil, menembus ilalang, dan menatap takjub pada rumah besar itu. Sari tampak sedikit ragu. Wajahnya pucat saat ia keluar dari mobil. Matanya menyapu bangunan tua itu dengan tatapan cemas. Hawa di sekitar rumah terasa lebih dingin dan berat meskipun matahari siang itu bersinar terik. Tercium aroma bunga melati yang anehnya terlalu pekat, menusuk hidung, seolah sumbernya ada di mana-mana sekaligus. Mereka mulai memindahkan barang-barang. Budi sibuk mengangkut kardus-kardus besar. Sementara Sari mulai membersihkan debu tebal yang menyelimuti lantai dan perabotan peninggalan pemilik lama. Rian dengan rasa penasaran khas anak-anak menjelajahi setiap sudut rumah. Dari ruang tamu yang luas dengan langit-langit tinggi hingga lorong panjang yang gelap menuju kamar-kamar di belakang. Malam pertama di rumah itu terasa aneh. Setelah lelah seharian, mereka bertiga tertidur pulas. Namun sekitar tengah malam, Budi terbangun. Ia tidak tahu apa yang membangunkannya. Hening. Tapi keheningan itu terasa ganjil seolah ada sesuatu yang menahan napas di dalam gelap. Ia merasakan hembusan udara dingin di pipinya, padahal jendela kamar tertutup rapat. Dari lorong luar kamar, ia samar-samar mendengar suara seperti orang menangis. Suara perempuan, lirih dan pilu. Budi meyakinkan dirinya sendiri, itu hanya suara angin yang menyelinap lewat celah-celah kayu tua. Ia kembali mencoba tidur memeluk Sari lebih erat. Keesokan harinya, keanehan-keanehan kecil mulai bermunculan. Sari mengeluh beberapa barang yang sudah ia letakkan di dapur berpindah tempat saat ia kembali. Sebuah gelas tiba-tiba jatuh dari meja dan pecah berkeping-keping, padahal tidak ada seorang pun di dekatnya. Budi lagi-lagi menganggapnya hal sepele. Mungkin mereka hanya kelelahan, mungkin rumah tua memang seperti ini. Namun yang paling membuatnya khawatir adalah Rian. Anaknya itu mulai berbicara sendiri. Budi sering mendapatinya duduk di sudut ruang keluarga berbisik-bisik sambil tertawa kecil seolah sedang bermain dengan seseorang. Saat ditanya, Rian hanya menjawab dengan polos. Ia sedang bermain dengan teman barunya, seorang gadis kecil yang katanya sudah lama tinggal di rumah ini. Gadis itu sedih karena ibunya selalu menangis di malam hari.
Jantung Budi berdebar kencang mendengar penjelasan itu. Itu bukan imajinasi anak kecil biasa. Puncaknya terjadi pada hari ketiga, saat Sari sedang membersihkan sebuah kamar kosong di lantai atas yang rencananya akan dijadikan gudang. Ia merasakan salah satu papan lantainya sedikit goyah. Didorong rasa penasaran, ia mencongkel papan kayu itu dengan ujung sapu. Di bawahnya tersembunyi sebuah rongga kecil yang gelap dan berdebu. Tangannya merogoh ke dalam, menyentuh sesuatu yang dingin dan keras. Ia menarik benda itu keluar. Sebuah kotak musik kecil dari logam yang sudah berkarat di beberapa sisinya. Kotak itu dihiasi ukiran bunga melati yang rumit, terlihat sangat tua. Sari membersihkannya dari debu dan sarang laba-laba, lalu mencoba membuka tutupnya. Dengan sedikit paksaan, kotak itu terbuka. Di dalamnya, sebuah patung balerina kecil berdiri di atas cermin kusam. Tidak ada musik yang berbunyi. Sari menutupnya kembali dan meletakkannya di atas meja, berniat menunjukkannya pada Budi nanti. Malam itu, saat seisi rumah sudah terlelap dalam keheningan, suara aneh mulai terdengar. Bukan lagi tangisan pilu atau bisikan angin, melainkan alunan musik yang lirih dan sumbang. Melodi pendek yang terus berulang, datang dari kamar kosong di lantai atas. Suara itu berasal dari kotak musik yang ditemukan Sari. Kotak musik yang tadinya rusak, kini berbunyi dengan sendirinya di tengah kegelapan pekat. Melodi sumbang itu merayap turun dari lantai atas, menusuk keheningan malam seperti jarung es. Budi dan Sari sama-sama terbangun, duduk tegak di ranjang dengan jantung berdebar kencang. Itu bukan suara radio atau ponsel, itu suara mekanis yang dingin dan kosong. Suara dari kotak musik tua itu. Tanpa saling bicara, mereka tahu harus memastikannya. Dengan langkah sepelan mungkin, agar tidak membangunkan Rian, Budi mengambil senter dari laci dan memimpin jalan. Sari mengikuti di belakangnya, tangannya mencengkeram erat baju tidur Budi. Setiap anak tangga yang mereka naiki berderit, seolah ikut mengeluh dalam suasana mencekam itu. Musik itu semakin jelas, melantunkan nada yang sama berulang-ulang, tanpa jeda. Pintu kamar gudang sedikit terbuka, memuntahkan seberkas kegelapan yang lebih pekat. Budi menyorotkan senternya ke dalam. Di sana, di atas meja kayu lapuk, kotak musik itu terbuka. Patung balerina di dalamnya berputar dengan gerakan patah-patah, memantulkan cahaya senter yang gemetar. Saat Budi melangkah masuk, alunan musik itu tiba-tiba berhenti. Patung balerina itu membeku di tempat. Keheningan kembali menyeregap, terasa lebih berat dari sebelumnya. Mereka berdiri mematung selama beberapa saat. Budi memberanikan diri mendekat dan menutup paksa kotak musik itu, lalu memasukkannya ke dalam laci meja dan mengganjalnya dengan sebuah buku tebal. Malam itu, tidak ada lagi yang berani tidur. Mereka hanya duduk di ruang tamu sampai fajar tiba, ditemani ketakutan yang tak terucap. Hari-hari berikutnya, rumah itu seolah menyatakan perang. Tidak ada lagi keanehan kecil yang bisa diabaikan. Teror itu menjadi semakin nyata. Pintu-pintu sering terbanting keras dengan sendirinya, padahal tidak ada angin sama sekali. Dari dapur, sering terdengar suara piring dan panci yang beradu, seolah ada seseorang yang sedang marah dan mengamuk. Tapi saat diperiksa, semuanya rapi seperti semula. Sari menjadi yang paling terpengaruh. Ia merasa tidak pernah sendirian. Selalu ada perasaan diawasi, terutama di lorong panjang menuju kamar belakang. Kadang, dari sudut matanya, ia seperti melihat bayangan hitam setinggi orang dewasa melintas cepat. Aroma bunga melati kini tidak lagi pekat, tapi muncul dan menghilang secara tiba-tiba. Seringkali disertai hawa dingin yang membuat bulu kuduknya berimang. Rian juga semakin aneh.
ia tidak lagi hanya berbisik-bisik. Ia mulai sering menyanyikan melodi dari kotak musik itu. Nada sumbang yang sama dinyanyikan dengan suara polos anak kecil membuatnya terdengar 100 kali lebih mengerikan. Suatu sore, Sari menemukannya berdiri di depan sebuah dinding tua di dekat tangga. Rian menempelkan telinganya ke dinding itu, seolah sedang mendengarkan sesuatu. "Rian, lagi ngapain, nak?" tanya Sari lembut, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Rian menoleh, matanya kosong. "Dengerin Ibu Ani, dia nangis lagi. Di dalam sini, katanya gelap." Jantung Sari serasa berhenti berdetak. Dinding itu, dinding solid tanpa pintu atau jendela. Budi yang selama ini berusaha berpikir logis, akhirnya menyerah. Suatu malam saat ia bekerja sendirian di ruang tengah, ia mendengar langkah kaki pelan di lantai atas, persis di atas kepalanya. Ia tahu Sari dan Rian sudah tidur. Langkah kaki itu berjalan mondar-mandir selama beberapa menit sebelum akhirnya berhenti. Lalu terdengar suara gesekan, suara sesuatu yang diseret di lantai kayu. Budi menahan napas, telinganya waspada. Tiba-tiba dari kegelapan di ujung ruangan terdengar bisikan, sangat dekat, seolah ada yang berbisik tepat di telinganya. Suara perempuan yang dingin dan penuh kesedihan. "Pergi. Cukup sudah." Budi tidak tahan lagi. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk membongkar rumah itu, bukan untuk renovasi, tapi untuk mencari jawaban. Ia teringat cerita Rian tentang dinding di dekat tangga. Dengan membawa palu besar, ia mulai memukul dinding itu. Pukulan pertama hanya membuat retakan kecil. Pukulan kedua dan ketiga membuat plesteran dinding mulai rontok. Di baliknya, bukan susunan bata merah yang ia duga, melainkan lapisan papan kayu yang sudah lapuk. Dengan linggis, ia mencongkel papan-papan itu satu persatu. Udara pengap dan bau apek yang menyengat langsung menyeruak keluar. Di balik papan itu, ada sebuah ruang sempit yang tersembunyi. Ruangan rahasia yang tidak ada di denah rumah manapun. Ruangan itu kosong, kecuali satu benda yang tergeletak di lantainya yang berdebu tebal. Sebuah buku harian kecil bersampul kulit yang sudah kusam. Dengan tangan gemetar, Budi mengambil buku itu dan membukanya. Tulisan tangan rapi dengan tinta yang sudah mengudar memenuhi halaman-halamannya. Itu adalah buku harian seorang wanita bernama Elisa yang tinggal di rumah itu pada tahun 1970-an. Halaman-halaman awal berisi cerita kebahagiaan, pernikahannya, kelahiran putrinya yang ia panggil Ani, dan kecintaannya pada musik. Ia menulis tentang kotak musik hadiah dari suaminya yang selalu ia putar untuk menidurkan Ani. Tapi perlahan, nada tulisan itu berubah menjadi kelam. Suaminya mulai berubah menjadi dingin dan kasar. Elisa menulis tentang kesepiannya, tentang tangisnya setiap malam saat suaminya pergi entah kemana. Lalu Budi sampai pada halaman terakhir yang terisi tulisan. Tanggalnya tercatat hampir 40 tahun yang lalu. Tulisannya acak-acakan seperti ditulis dalam keadaan panik dan putus asa. "Dia tahu rahasiaku. Dia marah. Dia mengambil Ani dariku, menguncinya di tempat gelap agar tidak bisa mendengar musikku lagi. Sekarang dia datang untukku. Aku bisa mendengar langkah kakinya di tangga. Ini bukan rumah lagi. Ini kuburan kami." Tepat setelah Budi selesai membaca kalimat terakhir, dari lantai atas terdengar suara derit pintu yang terbuka pelan. Dan setelah itu, alunan musik sumbang dari kotak musik itu kembali terdengar. Kali ini suaranya lebih keras, lebih jelas, dan terdengar seperti sebuah undangan kematian. Alunan musik dari lantai atas bukan lagi sekedar suara, melainkan sebuah panggilan. Budi menelan ludah.
Tenggorokannya terasa kering. Buku harian di tangannya terasa berat, seolah menyimpan beban puluhan tahun penderitaan. Di belakangnya, Sari berdiri mematung dengan wajah pucat pasi. Ia juga mendengarnya. Mereka berdua tahu ini bukan lagi soal gangguan biasa. Ini adalah konfrontasi. Budi meletakkan buku harian itu dan memberi isyarat pada Sari untuk tetap di bawah bersama Rian. Anaknya itu masih asik bermain, seolah tidak menyadari ketegangan yang mencekik di udara. Dengan langkah berat, Budi kembali menaiki tangga itu, kali ini bukan dengan rasa takut, tapi dengan kemarahan yang membara. Kemarahan pada apapun yang telah mengganggu keluarganya. Musik itu menuntunnya kembali ke kamar gudang. Pintunya kini terbuka lebar. Di tengah ruangan, kotak musik itu tergeletak di lantai, tutupnya terbuka dan patung balirnanya berputar tanpa henti. Tapi bukan itu yang membuat darah Budi seolah membeku. Di sudut ruangan yang paling gelap, di tempat yang tadi kosong, kini berdiri sesosok bayangan. Sosok itu samar, berwujud seorang perempuan bergaun kuno yang warnanya sudah pudar. Wajahnya tidak jelas, tertutup bayangan, dan rambut panjang yang terurai berantakan. Ia tidak bergerak, hanya berdiri di sana. Dari sosoknya, terpancar aura kesedihan yang begitu pekat, hingga terasa menyesakkan dada. Itu pasti arwah Elisa, sang penulis buku harian. Budi tidak bisa berkata apa-apa, lidahnya keluh. Sosok itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah dinding di seberang ruangan. Bukan dinding yang dibongkar Budi tadi, melainkan dinding sulit lainnya. Lalu, dari balik dinding itu terdengar suara ketukan. 3 kali ketukan pelan, seperti tangan kecil yang meminta dibukakan pintu. Tok, tok, tok. Itu suara Ani. Gadis kecil yang menjadi teman hayalan Rian. Gadis kecil yang dikunci di tempat gelap. Jantung Budi serasa diremas. Rumah ini bukan sekadar berhantu. Rumah ini adalah makam. Sebuah makam keluarga yang terkubur di balik dinding-dindingnya. Tiba-tiba, sosok Elisa mulai bergetar. Udara di ruangan menjadi sangat dingin. Aroma melati yang menyengat kembali memenuhi ruangan. Kali ini bercampur dengan bau tanah basah dan sesuatu yang busuk. Sosok itu perlahan melayang mendekat. Wajahnya mulai terlihat jelas. Matanya hitam legam dan kosong. Mulutnya terbuka seolah ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Hanya ada keheningan yang memekakkan telinga. Budi mundur selangkah demi selangkah. Punggungnya menabrak kusen pintu. Ia harus keluar dari sana. Ia harus membawa keluarganya pergi. Saat ia berbalik, ia melihat pemandangan yang lebih mengerikan. Di ujung tangga, berdiri Sari, memegangi Rian yang meronta-ronta. Mata Rian menatap kosong ke arah kamar gudang. Dan dengan suara yang bukan miliknya, suara perempuan dewasa yang dingin dan penuh dendam, ia berkata, "Dia tidak akan membiarkan kita pergi. Tidak ada yang boleh pergi." Saat itu juga, semua pintu di rumah itu terbanting menutup dengan keras secara bersamaan. Bram! Suara itu menggema, mengunci mereka di dalam. Lampu-lampu mulai berkedip-kedip liar sebelum akhirnya mati total, menjerumuskan seluruh rumah ke dalam kegelapan pekat. Dari dalam kamar gudang terdengar suara tawa. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa histeris penuh keputusasaan dari Elisa. Diikuti oleh suara tangisan anak kecil dari balik dinding. Dan yang paling mengerikan, langkah kaki berat kini terdengar menaiki tangga. Langkah kaki yang sama seperti yang digambar dalam buku harian. Langkah kaki suami Elisa, arwah penuh amarah yang tidak ingin rahasianya terbongkar.
Budi, Sari, dan Rian kini terjebak di dalam Wisma Melati kuno. Bukan lagi sebagai pemilik, melainkan sebagai penghuni baru yang akan selamanya menemani keluarga tragis yang terkubur di dalamnya. Mereka pikir telah membeli rumah impian, padahal mereka baru saja masuk ke dalam neraka mereka sendiri. Pintu itu tidak akan pernah terbuka lagi. Kisah keluarga Budi adalah pengingat yang mengerikan. Terkadang, sesuatu yang terlihat terlalu bagus untuk menjadi kenyataan memang seperti itu adanya. Mereka terjebak selamanya menjadi bagian dari sejarah kelam Wisma Melati kuno. Apa yang terjadi pada mereka selanjutnya? Tidak ada yang tahu. Rumah itu kini kembali kosong, menunggu korban berikutnya yang tergiur dengan harga murahnya. Jadi, hati-hatilah saat kalian mencari rumah baru. Jangan sampai kalian menjadi penghuni selanjutnya di sebuah rumah yang tidak pernah menginginkan kalian pergi. Terima kasih sudah menonton, tetap waspada, dan sampai jumpa di cerita misteri berikutnya.